Asyari. Rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Wes Fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pengurus Takmir Masjid Al-Hasanah, jajaran pengurus MUICNU Tanah Merah, baik Mustasyar Syuriah Tanfidiyah beserta pimpinan badan otonom dan lembaga, wabil khusus yang kami hormati pemateri pada sore hari ini dalam kegiatan Qormah kajian online Ramadan An-Nahdiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanah Merah, Ustadz Ainul Yakin, Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syar'iyyah Sarang, Rembang, Jawa Tengah, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kajian ilmiah pada sore hari ini dengan tema rukun-rukun puasa. Karena rukun puasa merupakan bagian penting
dari adanya pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Satu rukun saja tidak terpenuhi, maka akan berefek dan berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan puasa. Oleh karenanya penting bagi kita bersama untuk mengetahui secara detail, secara gamblang apa itu rukun-rukun puasa yang menjadi pilar-pilar penting dalam kegiatan atau ibadah yang berupa puasa itu. Oleh karenanya, mari kita simak bersama kajian pada sore hari ini dengan tema rukun-rukun puasa yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Kepadanya waktu seluas-luasnya kami haturkan dan mohon berkenan untuk membuka dengan suratul Fatihah terkhusus kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatasharra'u bi syariatil ahkam syar'iyyah wa amadda 'alaina bidawami akli as-sahih liqabulil hasan wal ahkam wal furud wasyurut liibadatillahi ta'ala subhanahu biqaulihi azza wa jalla wa'buduni. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man ittaba'a sunnatahu wa iktafa. Amma ba'd. Segenap para masyayikh, para kiai, para asatid, baik itu dari semua cabang ranting pengurusan besar Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Zamroni dan segenap para masyayikh, tokoh masyarakat yang lain yang tak bisa Allah sebut asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi takdiman wa takarruman abdina dan panjenengan sedaja. Ngereng awalan kula sareng pat panjenengan keindah bahasa Madura bahasa Rusia. Pertama-tama monggo kita hadiahkan umul kitab kepada para muassis pembesar pendiri Nahdlatul Ulama dan kepada segenap para masyayikh. Semoga kita yang hadir mengikuti pengajian Qormah kajian online Ramadan An-Nahdiyah di sore hari ini mendapatkan berkah daripada beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ahli al-baqi ahli al-ma'ala ahli al-zambal wa ahli al-mujtahidin wa ahli al-jihad ahli al-syahid khususan jami'a awliya'illah as-salihin wal ulama'illah al-muqarrabin al-mujtahidin wal awliya'is salihin nahusuhum khassa maulana Syekh Abdul Qadir al-Jalani wa Abdul Hasan al-Syadili wal Imam Abdullah Bahauddin An-Naqsabandi radhiyallahu anhum
ونفعنا بهم بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثم إلى جميع أمواتنا أموات المسلمين وأحياهم أجمعين، خصوصا مشايخنا ومؤسسي هذه الأقضية، يعني مولانا الشيخ محمد هاشم الأشعري وشيخه شيخ الفضيل الكريم الجليل مولانا الشيخ عبد القادر الجليل، شيخ محمد خالد بن عبد اللطيف البنكلاني المدوري، وجميع المنتسبين إليهما، أن الله يضاعف حسناتهما ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهما وعلومهما ونفاتهما، وإلى جميع أموات المسلمين من مقابر الإسلامية مشارق الأرض إلى مغارب برها، أن الله يغفر لهم ويضاعف حسناتهم ويبيض قلوبهم وقبورهم بنور القرآن ونور رمضان. الفاتحة. الفاتحة للقبول وتمام المأمول لصلاح السعي ظاهرا وباطنا على ما نواه وأسلافنا الصالحون، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأمنيتنا في أمنيتهم وحوائجنا في حوائجهم بالقبول، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita mulai pengajian di sore pada hari ini di Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan inayahnya Allah, mendapatkan barokahnya para masyayikh, dan diakui sebagai santri yang sebagai khalfan an khairi salaf. Amin Allahumma amin. Tentunya mengaji istinbat atau istinadnya itu menyambung berlangsung pada guru-guru kita. Dikatakan dalam Sunan Abi Daud, al-isnadu minad din, menyambung berhubungan seorang murid ilmunya dengan gurunya, dari gurunya terus sampai ke gurunya, gurunya sampai ke gurunya, sampai ke para tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai terus langsung ke baginda Rasul. Itu dikatakan minad din. Karena metode salaf kita ngaji punya guru. Faman la syaikha lahu asyaitanu waliyuhu aw syaihuhu atau kama qala. Jadi metode dalam segi mengajar, belajar dan mengajar itu penting adanya guru. Tentunya kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempunyai signifan dan guru yang paling aktual, yang paling hebat, yaitu malaikat Jibril. Ini kenapa? Kok kenapa Allah tidak memberikan ilham langsung? Dikatakan kalau ilham itu adalah al-qawlullahu ta'ala li'abdi ar-ragib liman sya' wa man la yasha' lam yakun. Dikatakan kalau ilham itu lebih tinggi daripada wahyu, karena yang memberikan ilmu tersebut adalah langsung Allah tanpa pelantara. Gunanya adanya malaikat Jibril memulang, memberikan pengajaran secara tajwid, makharijul huruf, apalagi bacaan tilawahnya,
baik itu secara hadar atau tartil atau tadwir, itu semuanya minangka kembali kepada hadis tadi, harus mengaji, harus ada dasar sanad gurunya. Gurumu siapa, ke siapa, ke siapa, sampai nyambung ke baginda Rasul. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kami Al-Fakir aslinya sebagai pemateri kurang begitu pantas. Cuman kami imut keingat sabda guru, al-amir bil ma'ruf aula bil wuquti bil ma'ruf. Jadi merintah kita bergerak, merintah untuk hal yang baik, kebagusan, itu lebih utama daripada kita diam sendiri melakukan kebaikan. Oleh karena itu, pulau sam'atan wa ta'atan dipanggil untuk mengisi. Alhamdulillah, ini gunanya untuk sebagai himmah untuk sesama muda bagi pulau dan teman-teman. Ini aslinya banyak dari cabang-cabang anak-anak yang keluaran pondok pesantren untuk mengisi, untuk mengikuti pengajian ormas seperti ini, aslinya banyak. Ini mudah-mudahan sebagai menjadi teladan atau contoh bahwasannya banyak sekali ribuan, ratusan lulusan pondok pesantren itu bisa berikut andil hikmah dalam NU. Mudah-mudahan abdina kaulah, saya pribadi diakui santrinya Mbah Holil, Mbah Hasim. Karena minangka perintah yang di atas, kalau itu baik, itu adalah seakan-akan perintahnya beliau langsung. Mudah-mudahan harapan kami adalah diakui sebagai santri. Termasuk sanad tentang pengajian kitab itu adalah tidak lepas dari mudawwin atau tadwin, proses pembukuan kitab. Di dalam sore hari ini Al-Fakir akan membahas sedikit atau panjang lebar, kami mohon maaf, tentang furud atau yang lain dikatakan arkanus shaum, rukun-rukun yang berkaitan dengan puasa. Lebih-lebih puasa yang kita nanti-nanti, puasa yang kita jalani pada sore hari ini, siang hari ini, bulan yang penuh berkah dan penuh dengan rahmat inayahnya Allah diturunkan di bulan ini. Ulama berbeda pendapat tentang masalah arkan. Ada ulama mengatakan bahwasannya rukun-rukun ibadah kasyurutihi fil ibadah, sama halnya seperti syarat. Dalam segi apa? Dalam segi apabila salah satu dari kefardunan, kerukunan itu tidak dilengkapi, tidak disertakan dalam ibadah, maka ibadahnya tidak akan sah. Dikatakan oleh ulama, penting ayyataharra 'alal kulli mukallafin ayyata'adda bi ibadatihi bisyurut wal arkan wal mubtilat. Bagi setiap orang yang sudah menginjak ke taklif, ketetapan hukum, dia hendaknya belajar untuk mendalami ibadahnya. Yang pertama adalah syarat sahnya, yang kedua adalah syarat wajibnya, yang ketiga adalah rukun-rukun yang mengenai ibadah tersebut, dan yang terakhir adalah memahami betul tentang apa yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Dalam sholat itu dikatakan kata-kata farodo, fardu. Tapi ada yang mengatakan yang ittifaq adalah rokana, arkan.
Dan ulama berbeda pendapat tentang penamaian ini. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan fardu. Dan mereka menaruh istilah nama fardu pada syarat sahnya sholat, yaitu adalah wudhu. Di dalam wudhu, ibadah kita wudhu itu ada namanya fardu, furudul wudhu, fardu-fardunya wudhu. Termasuk di dalamnya adalah niat. Kenapa dibedakan? Ulama yang ittifaq, yang sahih mengatakan bahwasanya kok fardu ditetapkan dalam wudhu ketika rukun di ibadah yang lain. Mereka menjawab bahwasanya fardu itu amaliyahnya, pekerjaan aktivitas ibadahnya tidak boleh terpisah-pisah. Contoh, ketika kita wudhu, niat dengan amal kita, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, itu adalah fardunya wudhu, tidak boleh dipisah-pisah. Artinya apa? Kalau salah satu dari ada membasuh wajah, itu dipisah dengan membasuh tangan, itu tidak akan sah, karena fardu tersebut harus digabungkan dari awal sampai akhir, termasuk tertib. Lah, beda halnya dengan namanya rukun, arkan. Kalau arkan bisa dipisah. Kalau arkan bisa dipisah. Seperti rukunnya sholat itu adalah qiyam. Kalau kita sholat adalah berdiri dulu, apa niat dulu, menghadap kiblat dulu, apa niat dulu. Nah itu bisa dipisah. Tidak harus di dalam sholat, tetapi menjadikan sebuah aktivitas tersebut bisa memenuhi keabsahannya sholat. Kembali pada kajian sore hari ini, bahwasanya penting bagi kita mengetahui syarat wajibnya puasa, syarat wajibnya puasa, rukun-rukunnya puasa, dan perkara yang membatalkan kepuasan. Tapi karena adanya waktu yang terbatas, kami akan menerangkan rukun-rukunnya puasa. Ulama ada yang mengatakan arkanus shaum salasah, ada yang mengatakan rukun puasa itu ada 3, ada yang mengatakan 4. Ini tinggal bisa-bisa. Ada yang mengatakan cuma 2. Kita bahas secara detail. Rukun puasa yang pertama yaitu adalah niat. Niat. Setiap ibadah itu pasti ada niatnya. Dan niat di sini dimasukkan dalam kategori fardu atau rukun. Bagian dari ibadah. Karena kenapa kau dinamakan rukun atau fardu? Adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, apa yang dinamakan niat? Niat adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh hati, bukan lisan. Ada pekerjaan itu dilakukan oleh anggota tangan, anggota badan, ada yang dikatakan dia itu berbangsa lembut, yakni adalah hati. Ada kalanya pakai itu, pakai lisan. Lah, niat ini yang pokok, yang wajib itu adalah adanya niat di dalam hati. Nah, bagaimana kita cara mengetahui niat-niat ibadah? Tentunya kita bahas pada sore hari ini. Kalau niatnya fardu atau rukunnya dari puasa tersebut adalah niat, maka kita lihat puasanya itu puasa wajib apa puasa sunnah. Lah, niat tersebut kalau puasa wajib itu beda lagi. Ulama mengatakan puasa wajib ada 2 isi yang terpenuhi dari niat. Yang pertama tabyid, dan yang kedua adalah ta'yin. Apa itu tabyid? Tabyid adalah
memulai niat pada malam hari di waktu ketika itu adalah niatnya puasanya yang dikerjakan puasa wajib. Itu wajib yang pertama adanya tabyid. Apa itu tabyid? Adalah memberi waktu bagi niat tersebut dari awal, kira-kira itu dikatakan nginap. Bahasa pondokan itu nginap. Jadi niatnya itu harus nginap dulu. Itu kalau niatnya adalah puasa fardu. Yang kedua, itu harus ta'yin. Apa maknanya ta'yin? Ta'yinnya ini adalah puasa Ramadan, apa puasa nadar, apa puasa kafarah. Ini ketiga-tiganya sama-sama wajib, tetapi harus disebutkan. Lafadznya, adapun alfad, bahasa pengungkapan tentang niat tersebut adalah beragam. Di antaranya yang paling lengkap yaitu adalah nawaitu atau nawaina shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana di sana lillahi ta'ala. Itu yang paling akmal, yang paling sempurna. Niat nawaitu shauma ghadin ini harus niatnya tersebut menginap, harus tabyid. Tidak bisa kalau orang sahur, pas sahur atau istarhem sudah, atau fajar dia sudah niat nawaitu shauma ghadin, malamnya pas tarawih dia lupa atau pas buka dia lupa. Dia niat pas fajar. Bagaimana niatnya tersebut? Apakah puasanya Ramadan besok ini sah? Apakah tidak? Itu kalau sudah terlanjur seperti itu, karena tidak adanya niat tersebut tidak disertakan dengan tabyid, maka puasanya tidak sah. Mohon maaf, puasanya tidak sah. Jadi caranya gimana? Ada jangka waktu sekiranya orang tersebut sholat, makan, minum, tidur. Walaupun tidurnya 1 jam, itu sudah bisa dikatakan tabyid. Kalau orang tersebut tidak lengkap waktu, jangka tempo waktu yang agak lama, yakni kurang, semisal dia niatnya seperti tadi di fajar para subuh, maka nika mohon maaf, besoknya kita wajib imsak, nggak boleh nggak boleh moka, cuman tetap puasa, tapi yo nanti kodok. Nah, Imam Malik ini memberikan suatu arahan, dan ini bisa kita ikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Itu diterangkan boleh kita taklid dalam ini niatnya menurut Imam Malik, yang mana niatnya itu tanggal awal, ini sudah kelewat ya, tanggal pertama kita memasuki bulan Ramadan, kita niat itu disuruh menyebut semuanya niat puasa besok bulan Ramadan semuanya. Nah, ketika diniati seperti itu, ada kata-kata ansyari Ramadhana kullihi, semuanya dari tanggal 1 sampai 30 atau 1 sampai 29. Kalau seandainya kita lupa, tidak niat, atau kita terlambat niat, tidak adanya tabyid, maka puasa kita dihitung sah. Dalam artian tidak usah untuk mengqadha. Ini pentingnya. Kenapa ibadah puasa itu seperti puasa wajib, memikul beban yang berat? Karena ibadah yang wajib itu adalah dikatakan oleh ulama ibadatun mustaqillah. Dia mempunyai ciri khas tersendiri, rukun tersendiri, syarat tersendiri, batal-batalnya tersendiri. Jadi setiap ibadah, apapun itu ibadahnya,
apapun itu pekerjaan ibadahnya, ucapan ibadahnya, tentu mempunyai level kelasnya masing-masing. Di antara ibadah wajib adalah sholat 5 waktu, puasa, haji kalau mampu. Begitu pula zakat. Ini dikatakan ibadatun mustaqillah. Tidak bisa dikaitkan dengan ibadah yang lain. Kalau niat kita yang kedua, niat puasa sunnah, maka di dalam niat kita dalam melakukan ibadah puasa sunnah ini tidak diwajibkan tabyid, menginapkan niat. Nginap pagi niat sing malam ini tak wajib. Nyebut dari malam ini tak wajib. Bisa orang gelak niat sebelum qubailal zawal, sebelum masuk waktu duhur, dengan catatan dia tidak makan, tidak minum. Dari pagi sampai dia mau niat, tidak makan, tidak minum. Tidak ada sesuatu yang masuk atau perkara yang membatalkan puasa yang masuk ke dalam anggota yang membatalkan tersebut, membatalkan puasa. Itu kalau kita niat puasanya puasa sunnah. Lebih ringan kalau puasa sunnah. Ini keterangan yang kita baca dalam kitab-kitab kita, bahwasanya niat itu adalah pokok kunci daripada halnya ibadah yang kita jalani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Angin pasti ini utai piro-piro sae amal ibadah ai indana inda Syafi'i iku binniyati, nyertani kelawan niat-niat. Jadi Imam Syafi'i mengambil dalil dari hadis Nabi tersebut, ibadah kita sah kalau ada disertakan oleh niat. Syaratnya sudah lengkap, syarat wajibnya aman, syarat sahnya aman, tapi rukunnya tidak. Ini jangan setembeng, ibadah pas jadi tembeng. Oleh karena itu, niat di semua amal ibadah yang wajib itu niatnya juga wajib. Niatnya juga wajib. Niatnya ibadah di selain ibadah wajib itu adalah menjadi, bukan sunnah, menjadi syarat kemutlakan sholat atau ibadah tersebut sah. Setengah wajib kalau di ibadah yang lain. Ini rukun-rukun puasa yang pertama adalah qadu badan niat. Lah niat-niat tersebut kalau kita nggak hafal secara lengkap kayak tadi, yang penting ada kata-kata ta'yin yang dilengkapi dalam niat tersebut. Seperti Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu'nya, nawaitu shauma ghadin antum min syahri Ramadan lillahi ta'ala. Sudah. Ini sudah sah. Kenapa kok gak disebutkan fardu? Karena puasa Ramadan itu sudah fardu menurut beliau. Dan setiap orang yang mau mukallaf sudah otomatis dia kena hukum taklif. Diberti. Jadi tidak usah fardu. Seperti halnya kita sholat, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, itu sudah sah. Usolli fardhu ashri, itu sudah sah. Nggak usah kalau kita nggak hafal secara lengkap. Yang penting ada ta'yin yang dijelaskan, disertai di dalam niat tersebut. Ada orang yang, mohon maaf, dia tidak bisa mengungkapkan niat secara sempurna. Mohon maaf, lisannya terganggu. Bagaimana niat tersebut, ibadahnya tersebut bisa sah? Kalau ibadahnya itu meliputi fardunya hanya niat,
itu sah. Karena mahallun niyah itu fil qalbi. Tempatnya niat ada di dalam hati. Oleh karena itu, melafadzkan niat tersebut pakai lisan, kocak lafadz nawaitu shoma gaden, ini hanya sebatas sunnah. Sepenting di dalam hati, di dalam hati ada niat saya puasa besok bulan Ramadan. Fardhu karena Allah. Sudah. Ini penting. Ini adalah bagian dari niat-niat puasa yang pertama. Adapun yang kedua yaitu adalah rukun puasa disebutkan imsak. Apa maknanya imsak? Tamassukin nafsi amma yubtilus as-shaum. Jadi menjaga aktivitas kita, pekerjaan kita dari perbuatan yang membatalkan puasa. Itu imsak. Nah, imsak tersebut ulama membagikan ada 3. Imsak anil akli, menjaga dari makan. Imsak anil syurbi, menjaga dari minum. Imsak anil jima. Ini yang bahaya yang terakhir, kan? Jadi menjaga dari bersetubuh dengan istrinya. Nah, imsak ini terus mengikuti puasa tersebut. Mengikuti puasa tersebut. Selama puasanya dari pagi sampai sore belum selesai, imsak anil akli anil syurbi anil jima, semuanya 3-tiganya ini tidak boleh diputus. Harus dijaga. Jadi kita harus menjaga, menahan nafsu kita untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak ngumpuli istri, bersetubuh dengan istri. Ini berat sekali. Tapi kalau ulama memberikan keringanan kalau di malam hari nggak apa-apa, karena ibadahnya sudah selesai. Jadi kalau nggak kuat yang terakhir imsak anil jima, ini bisa dialokasikan pada malam hari. Nih. Makan, tentang makanan yang kita larang atau yang kita konsumsi, ini menjadi syarat atau bagian dari kesempurnaan puasa tersebut. Ada orang bertanya, kalau seumpamanya Ustadz atau Kiai atau Habib bertanya, kalau hanya sebatas mencicipi atau hanya sebatas mencicipi gimana? Ada perempuan yang masak, takutnya keasinan atau terlalu manis, itu kan biasa dicicip. Itu puasanya gimana? Katanya tadi rukunnya puasa harus imsak anil akli. Itu kalau nyicipi gimana? Batal nggak puasanya? Nah, kalau hanya sebatas menyicipi, tidak sampai nuqtatan min khurujan min haddil ha atau haddil hurufil alaq, atau kata ulama, tidak sampai melebihi dari batasan ha, atau yang mendapat yang paling ketat itu kho, yang paling atas, lo sampai masuk dalam gerungan bagian kho, lo sampai kelenjer, nikah puasana masih tetap sah. Hanya berarti sebagai elat saus, yang nyicipi. Tetapi kalau sudah sampai kelenjur, pakai gelunyo, wes nyaman ya. Ini yang bahaya. Nah, ini rukunnya puasa tidak terpenuhi, bagaimana puasanya mau sah? Itu yang rukun. Sama halnya kita menjaga imsak dari asyurbi. Asyurbi ini yang ulama betul-betul mendalami dan memberikan pemahaman secara detail. Contohnya bagaimana kita hukumnya meminum atau imsak anis syurbi bila itu berupa rik atau nukhomah. Bila cairan dari tubuh itu berupa bahasa gelenun kadinto, coba atau kerak.
Nah, orang apa sah mesti aco banyak cairan. Napa kisah coba gelenon sareng kerak. Gelenon kan itu. Bagaimana orang mengkonsumsi dua nih kan? Karena rukunnya puasa harus menjaga dari minum. Nih coban lah banyak gelenon kan itu. Air ludahnya sudah full. Buang eman, kelunyuk lumayan, bagi seger. Ini gimana? Ulama membatasi kalau imsak anis syurbi biasanya konsepnya dua, ada yang nokhoma atau rikon. Ini bila mana air liurnya, air lidahnya tersebut tidak bercampur dengan ma'ul najasah. Biasanya nih pada orang apa nikah gelenon, gusinya itu ada darahnya. Nah, kalau air lidahnya itu bercampur dengan darah yang ada di gusi, terus ia menelan, maka itu jelas-jelas bisa membatalkan puasanya. Karena rukunnya tersebut tidak terpenuhi. Ini kalau bercampur darah. Tidak, maka tidak. Dengan catatan air lidahnya tersebut, air liurnya tersebut tidak gelenon. Tapi keluar sampai elat keluar. Menabi gelenon apa keluar dari lisan nikah pas masuk oleh pai kelunyu nikah membental karena nikah hitung perkara lain karena sudah keluar terus masuk boleh. Tetapi ketika ibadah di dalam lisan ini enggak apa-apa, ini tetap sah. Ini yang penting. Sama halnya dengan arik, ini adalah nukhomah, gelenon, kerak atau daha, bahasa Indonesia daha. Daha apabila cairan ini keluar terdiri dari atas bagian dari kho, huruf-huruf halak yang kho di atas menabi kerunyuk loh kenapa, tapi menabi keluar daha dari dada, dari dalam, dari lambung, keluar pas kerunyuk nikah batal. Kenapa? Karena ini termasuk dari dalam. Kenapa? Kati napa kasanya apa nak ota. Ulama madaki cairan kasah pada sarang ota. Ketika nukhoma gela, kerak gela, dahak gela keluar dari lambung motabed dada. Dari dalam. Ini penting. Yang terakhir dari imsak tersebut adalah imsak anil jima. Menabi gelenon spora lastari sahur, sudah sahur, makan, sudah minum, lihat sudah mandi, baru mandi seger pas sahwat kilo mancing, kilo fajar kepolong, pas sampai nyaman orang ngapolong gitu. Namanya orang suami istri ya, lupa waktu sampai adanya ia lupa, tidak terdengar saking fokusnya masalah ibadah itu ya, itu ibadah juga, ibadah sampai terlambat kebablasan masuk waktu subuh, belum mandi besar loh. Imsaknya ini gimana anil jima? Kalau ia teledoran memang ia lupa, kalau ia lupa kebablasan sampai masuk waktunya waktu subuh, sudah adzan, imsak sudah hilang, maka kelanjuran tersebut meskipun ia sudah niat tetapi dia tidak imsak, kalau dia kebablas itu tidak masalah. Tetapi kalau dia imsak anil jima'nya itu setelah wuku'uha ba'dal fajri, ya, jatuhnya bersetubuh tersebut setelah adzan subuh atau setelah fajar, maka
puasanya tersebut bisa batal. Hati-hati nah. Ya penting dimin siapa polong bini nah yang siang apolong bini sing malam apa ini yang terus yang terakhir ulama berpendapat ada tambahan tentang rukunnya puasa itu meskipun ini tidak dikaitkan di Asyharul Kutub di paling masyhurnya kitab yang kita baca, tetapi ini menjadi bagian yang pokok adanya orang yang puasa dan hari tersebut bisa menerima untuk qabilun lis-shaum. Ini ada penambahan seperti itu. Ada puasa yang tidak ada hari-hari yang dimana hari tersebut tidak sah untuk kita menjalankan ibadah puasa. Contohnya kal idain seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu kita qadha atau puasa sunnah di hari-hari tersebut itu puasa kita tidak sah. Kenapa? Karena di hari tersebut adalah hari raya bagi kita. Wong itu adalah diskon bonus dari pangeran. Kok mau berpuasa? Saya punya hutang, Kiai. Saya punya hutang, Habib, Ustaz. Itu enggak masalah. Itu bukan urusan. Ya. Itu yang termasuk hari-hari yang tidak menerima untuk dipuasa, menerima untuk puasa. Ini ada tambahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian kami pada sore hari ini kurang lebih kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami masih membutuh bimbingan, membutuh pendalaman lagi, lebih-lebih pengarahan dari sesepuh-sepuh, para masyayikh, para tokoh masyarakat, ya, yang mana hafidhakumullah wa ra'akum, semoga Allah senantiasa menjaga antum-antum semua, dan terus tidak bosan membimbing anak-anak muda seperti kami di bagian Nahdlatul Ulama. Mohon bimbingannya Mas saya. Karena hadisnya guru kami Syekhina Maimun Zubair pernah menyampaikan, dulu orang-orang yang bisa menjadikan Indonesia merdeka adalah gara-gara adanya sumpah dari anak-anak muda. Itu dinamakan sumpah pemuda. Anak yang bersumpah di zaman itu, di waktu itu masih muda, masih kecil sekali. Tapi sudah ada sumpah, besok kalau kita sudah bisa memegang bagian alat perang, kami ikut jihad untuk memerdekakan Indonesia. Nah, hadis yang pokok setara dengan kemenangan atau kemerdekaan Indonesia ini adalah dari sumpah anak-anak muda tersebut. Begitu pula kami dan teman-teman yang masih dalam proses awaliyah atau mubtadiin dalam Nahdlatul Ulama. Dikatakan subhanunal yaum rijalunal ghad. Ini Syekhina Maimun Zubair kerso suka dengan dalil yang satu ini. Ini dari beliau, kata beliau, ini adalah hadis untuk warga Indonesia. Jadi para pemudanya adalah menjadi rijalunal ghad, pemimpin yang akan memimpin di masa yang akan datang, menjadi penerusnya. Begitu pula mohon doanya kami mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan, khususnya abah kami, umumnya untuk para masyarakat. Kami memohon bimbingan para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat yang bernaung di Nahdlatul Ulama. Kami membutuh bimbingan. Mungkin qalilan aw katsiran min kalamina, kami merasa cukup dan sangat-sangat berterima kasih atas waktunya telah memberikan pengalaman bagi kami anak muda NU untuk terus bertampil, untuk terus menambah dan menguji mental di masyarakat untuk perkembangan
kemajuan NU mungkin di masa depan yang akan datang. Kami mohon bantuan. Sekian yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf. Dari Bini Al-Fakir, ihdinas siratal mustaqim, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali kajian yang disampaikan beliau, begitu jelas apa yang disampaikan, walaupun sebenarnya rukunnya puasa ini materinya singkat, tapi ketika disampaikan oleh beliau banyak keterkaitan dengan masalah-masalah yang lain, sehingga bagi kita yang disampaikan beliau itu begitu luas sekali, begitu sempurna, karena dari beberapa yang disampaikan beliau bahwa ibadah tidak terkecuali itu adalah puasa, itu mempunyai perangkat-perangkat yang menjadi bagian penting dari ibadah itu sendiri, baik itu rukun-rukunnya, fardunya, syarat sahnya, syarat wajibnya, bahkan yang membatalkannya. Dari sekian banyak perangkat yang ada, itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga ketika kita membahas satu sisi dari perangkat itu, bahkan secara otomatis terbahas dengan sendirinya perangkat yang lain. Begitu pula ada beberapa perbedaan dan persamaan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Seperti disampaikan beliau tadi, bagaimana antara rukun, fardu, syarat as-sah itu ada sisi kesamaannya. Kesamaannya dari aspek harus terpenuhnya seluruh item perangkat itu. Kemudian ada perbedaan juga, seperti yang disampaikan beliau tadi, bahwa antara rukun dengan fardu itu walaupun sering familiar kita dengarkan itu sepertinya sama, tetapi ternyata itu ada sedikit yang membedakan. Kalau rukun itu tidak harus menjadi satu kesatuan antara satu rukun dengan rukun yang lain, sementara fardu antara satu fardu dengan fardu yang lain itu harus menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kami tangkap juga yang disampaikan beliau, bahwa rukun puasa itu yang pertama adalah niat, dan oleh beliau dikupas tuntas tentang niat itu, termasuk niat itu ada dua unsur yang harus terpenuhi, yaitu tabyid wa ta'yin, bahwa niat itu harus ada di malam hari dan harus ditentukan puasa itu adalah yang mau kita laksanakan besok. Sehingga karena kita adalah manusia biasa yang tentunya kadang kita lupa dan khilaf, keteledoran tidak kita melaksanakan niat di malam hari itu berpengaruh dan berefek terhadap tidak sahnya puasa yang kita lakukan. Sehingga dengan syafaqohnya para ulama itu memberikan solusi untuk mengantisipasi agar suatu saat nanti selama 1 bulan ini, 1 malam saja kita terledor tidak melakukan tabyidun niyah yang berakibat puasanya tidak sah, maka oleh ulama dianjurkan untuk bertaklid kepada Imam Malik, di mana Imam Malik itu konsep niatnya hanya 1 kali dalam 1 bulan itu. Lah, kalau kita sudah taklid kepada Imam Malik bahwa 1 niat selama bulan Ramadan, sementara tiap malam kita niat sebagaimana kita berpendapat Imam Syafi'i, 1 malam saja misalkan nanti kita lalai tidak melaksanakan niat, maka kita sudah mengantisipasi di awal Ramadan dulu taklid kepada Imam Malik, sehingga walaupun kita tidak melakukan niat maka puasanya menjadi sah dan bisa dilanjutkan. Kemudian takyin, kita harus menentukan bahwa puasa yang akan kita laksanakan itu puasa apa, Ramadankah, nadarkah, dan lain sebagainya. Karena konteks pada sore hari ini adalah Ramadan, tentu takyin kita adalah puasa
Ramadan. Dan selanjutnya adalah imsak. Imsak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Beliau membagi tiga, ada imsak fil akli, imsak fil syurbi, dan imsak fil jima. Imsak fil akli fil syurbi fil jima ini harus selama waktu durasi kita melaksanakan puasa harus tidak ada satupun yang kita langgar. Akan tetapi dari apa yang disampaikan beliau tadi ada satu imsak yang menarik, yaitu imsak fil jima, di mana misalkan dicontohkan tadi ketika orang sudah suami istri melakukan jima di waktu-waktu kritis, ya, di waktu-waktu kritis, misalkan menjelang subuh, sementara dia melakukan jima sebelum terbitnya fajar, kemudian dari saking asiknya proses itu berlangsung, akhirnya dia melampaui batas yang ditentukan sampai terbitnya fajar. Lah, dari kasus ini beliau tadi menjelaskan bahwa kejadian ini tidak berpengaruh dan tidak berefek terhadap batalnya puasa. Kenapa? Karena wuku'ul jimaknya itu dilakukan qablah terbitnya fajar. Lah, ketika itu dilakukan setelah subuh, maka secara otomatis puasanya batal, bahkan itu tidak cukup dengan batalnya puasa, tetapi terkena kafarot. Terkena kafarot, yang kafarotnya itu ketika diukur dengan jima yang kita lakukan itu tidak berimbang sekali, tidak berimbang sekali. Oleh karenanya kita harus hati-hati betul dalam melaksanakan imsak yang tiga itu, baik imsak fil akli, imsak fil syurbi, dan imsak fil jima. Ini yang paling berat konsekuensinya. Dan yang terakhir beliau juga tadi menyampaikan ada tambahan, walaupun itu sebenarnya ketika dikontekskan dengan Ramadan itu tidak begitu menjadi kesatuan, yaitu bagaimana termasuk rukun puasa itu adalah hari yang bisa menerima untuk dipuasai. Karena ada hari-hari yang tidak bisa menerima untuk dipuasai, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari Yaumut Tasyrik, itu tidak boleh kita puasa di hari-hari itu. Tapi ketika dikontekskan dengan Ramadan, saya kira tadi itu sudah cukup menjadi rukun-rukun tentang bagaimana kita menjalankan puasa Ramadan. Luar biasa sekali yang disampaikan beliau, sangat detail, itu menjadi tambahan wawasan keilmuan bagi kita bersama untuk kita menjadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana tentang rukun-rukun puasa Ramadan. Itulah yang bisa kami simpulkan dari apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama. Dan saya atas nama moderator, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.